Al-Habib Ali Mashhur bin Hafid. Saya akan bacakan manaqib beliau secara ringkas. Beliau nasab dan nama dan nasab beliau dan juga awal usia. Beliau adalah al-alim, al-allamah, al-arif billah, al-faqih, al-nasib, al-habib Ali Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid ibn Abdullah ibn Abu Bakar ibn al-Idrus ibn Umar ibn al-Idrus ibn Umar ibn Abu Bakar ibn al-Idrus ibn al-Husain ibn Syekh Abu Bakar bin Salim ila akhir nasab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali Mashhur, beliau lahir di kota Tarim pada tanggal 13 Ramadan 1358 Hijriah bersamaan dengan 5 November 1939 Masehi. Beliau dibesarkan dan dididik di bawah asuhan ayahnya, yaitu Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, dan datuk beliau yaitu Al-Habib Salim bin Hafid, dalam lingkungan yang syarat dengan ilmu agama, keimanan, dan segala amalan yang baik. Ayahnya menggelarnya dengan julukan nama Al-Mashhur, diambil dari nama guru ayahnya sendiri dan juga datuknya dari pihak ibu, seorang ulama besar yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Mashhur. Maka sejak kecil beliau dikenal dengan sebutan Al-Habib Mashhur. Pendidikannya, Al-Habib Ali Mashhur mulai belajar ilmu di awal usianya secara langsung melalui ayah dan datuknya, dan beliau juga belajar dari para habaib, di antaranya Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin dan Al-Habib Umar bin Alawi Al-Kaf. Pada usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran dan mulai belajar di Ribat Tarim pada tahun 1365 Hijriah, bertepatan tahun 1946 Masehi. Guru-guru beliau adalah di antaranya Syekh Mahfud bin Uthman, Syekh Salim bin Said Bukhair, Syekh Abdullah Zaghaifan, Syekh Taufik bin Faraj Aman, dan Syekh Saleh bin Awud Haddad. Dan pada tahun 1375 Hijriah, ayahanda mengarahkannya beliau untuk menghabiskan seluruh waktunya menemani datuknya, yaitu Habib Salim yang sedang berada di tahun-tahun terakhir hidupnya. Habib Mashhur menghabiskan 2 tahun merawat sambil menimba ilmu pengetahuan dan bimbingan rohani langsung dari datuknya. Pada tahun 1377 Hijriah atau 1957 Masehi, Al-Habib Mashhur dikirim oleh ayahnya ke kota Syahir untuk belajar dari Al-Habib Abdullah Abu Bakar bin Salim. Beliau belajar sekitar 1 tahun dan kemudian kembali ke Tarim dan bergabung dengan Al-Ma'had Al-Faqih, di mana beliau belajar hingga tahun 1382 atau 1962. Sesudah itu beliau pergi ke Lembah Doan, selatan Hadramaut, untuk mengajar dan berdakwah di jalan Allah. Banyak orang mendapat manfaat dari ilmu-ilmu beliau, dan di situ beliau membuka sejumlah sekolah dan banyak majelis ilmu. Beliau berada di Doan selama sekitar 13 tahun. Selama tempoh ini beliau sering mengunjungi Tarim di waktu lapang dan melakukan perjalanan ke Hijaz pada tahun 1386 Hijriah atau 1966 untuk melakukan ibadah haji dan mengunjungi berziarah kepada makam datuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama berada di 2 kota suci ini, beliau tak lupa mengambil kesempatan untuk belajar ilmu dari para alim ulama yang ada di Mekah Mukarramah dan juga berada di Madinah Munawwarah.
Di antara guru-guru beliau yang ada di sana adalah Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani, kemudian Syekh Alawi bin Abbas Al-Maliki, Sayyid Muhammad Amin Qutbi, dan Syekh Al-Hasan Al-Mashad, dan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian di bawah rezim sosialis, pada tahun 1387 atau 1967, rezim sosialis berkuasa di Yaman Selatan dan berusaha untuk membasmi ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat Yaman. Para ulama dibunuh dan lembaga-lembaga pendidikan, sekolah diniyah, keagamaan secara paksa ditutup. Pada tahun 1392 atau 1973, rezim menculik dan membunuh ayahanda beliau Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yang mereka anggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan rezim. Pada tahun 1395 atau 1975, Abah Habib Ali Masyhur pulang dari Doan dan kembali menetap di Tarim, dan merupakan salah satu dari beberapa ulama yang dengan gigih tetap berjuang di kota Tarim. Beliau dengan beraninya menggantikan kedudukan ayahnya, baik dari aspek urusan pribadi maupun urusan kemasyarakatan, seperti berceramah dan mengisi majelis ilmu. Al-Habib Masyhur secara bertahap membuka kembali majelis-majelis ilmu yang ditutup oleh rezim sosialis. Beliau memainkan peran besar dan melestarikan naskah penting yang telah diambil oleh kaum sosialis dari sekolah-sekolah agama dan rumah ulama. Beliau mengatur kembali naskah-naskah itu dan menempatkan mereka di perpustakaan Masjid Jami' setelah masjid tersebut diperbaharui. Setelah rezim sosialis jatuh pada tahun 1410 Hijriah atau 1990 Masehi, dan Yaman Utara, Yaman Selatan bersatu kembali, beliau termasuk mereka yang mengusahakan pembukaan kembali Rubah Tarim dan juga mengajar di sana. Kemudian beliau bekerja sama dengan saudaranya yaitu Habib Umar bin Hafid dalam membangun Darul Mustafa yang dibuka pada tahun 1414 Hijriah atau 1994 Masehi. Beliau menjadi pengarah dan guru mahasiswa tingkat tinggi di hari kewafatannya. Beliau juga mengajar di Universitas Al-Ahqaf Syariah Tinggi selama 4 tahun. Sehinggalah angkatan pertama dari siswa lulus sejak tahun 1421 Hijriah atau tahun 2000, beliau telah menjadi ketua Dewan Fatwa Tarim, Mufti Tarim. Beliau juga mengajar sejumlah mata pelajaran secara tetap di Masjid Jami' dan Darul Faqih, Al-Faqih Al-Muqaddam, dan banyak siswa datang untuk belajar dari beliau di rumah beliau. Jadwal harian dan pribadinya. Beliau memimpin beberapa pertemuan mingguan dzikir dan beliau memimpin kunjungan ziarah secara berkelompok di pemakaman Zambal pada tiap hari Jumat. Beliau memiliki perhatian khusus untuk pendidikan perempuan dan juga memegang pelajaran mingguan khusus untuk mereka. Beliau juga mengirimkan kelompok guru dan dai di desa-desa, kota-kota terpencil untuk mengajar umat dan mengingatkan mereka tentang tugas Islam mereka. Meskipun pengetahuannya sangat luas, Al-Habib Masyhur sangat rendah hati dan sangat dicintai oleh murid-muridnya dan orang-orang Tarim juga. Bahkan dalam kuliah umum, beliau lebih suka berbicara dalam dialek Tarim. Ini adalah cara para pendahulunya yang tidak tertarik pada retorika dan bahasa yang tinggi, melainkan bahasa yang mudah dipahami oleh semua masyarakat awam. Setelah menghormati komitmennya di bidang mengajar, beliau selalu terlihat menghadiri pesta pernikahan dan memimpin salat jenazah dan doa pemakaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat, mengampuni segala dosa-dosanya, dan semoga roh beliau diangkat derajat yang tinggi dan diletakkan di surga Firdaus bersama datuk beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian
sedikit mengenai manaqib beliau, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.